pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sel, silakan masuk. Maaf Bu, mengganggu, apa saya boleh masuk? Iya boleh, silakan Sel. Silakan duduk yang nyaman dulu Sel. Ya, sudah ya. Dan nggak sini ada tunggu April. Baik Sela, apa kabar Sela hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Kemarin waktu hari Senin petugas upacaranya kelas kamu ya Sel ya? Iya Bu. Kamu juga sebagai pengibar benderanya. Baik Sela, untuk Bu April memanggil Sela ini karena Bu April ada yang perlu dibicarakan dengan Sela. Nah, Sela ingat nggak waktu sebelumnya Bu April pernah sharing di grup kelasmu, yaitu 10 LPB 2 itu terkait angka kebutuhan siswa, gitu ya. Nah, di situ Bu April menemukan hasil dari isian tersebut, salah satunya Sela mengalami permasalahan terkait motivasi belajar, gitu ya Sela. Apa benar demikian Sela? Iya Bu, benar. Saya merasa akhir-akhir ini motivasi belajar saya menurun Bu. Baik, motivasi belajar Sela menurun. Oke Sela, sebelum kita membahas lebih dalam lagi permasalahan Sela, Bu April perlu memberitahukan waktu yang akan kita pakai untuk konseling ya Sela, sekitar 30 menit ke depan. Kenapa? Karena Bu April ada janjian dengan wali murid Sela setelah dengan Sela ini. Kira-kira cukup ya Sela dengan waktu 30 menit ini? Saya rasa cukup Bu, tapi sebelumnya saya minta tolong ya Bu, jangan menceritakan masalah ini ke siapa-siapa, soalnya saya tidak mau teman-teman saya mengetahui tentang ini. Baik Sela, gini Sel, ini nanti kan kita akan melakukan konseling gitu ya. Dan Sela perlu mengetahui bahwa dalam konseling itu ada beberapa asas yang bisa kita gunakan, yang harus kita ikuti gitu ya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana guru BK harus mampu menjamin kerahasiaan informasi atau presiden permasalahan terkait peserta didiknya gitu. Terus yang kedua juga ada asas kesukarelaan ya Sel, di mana peserta didik yang datang, siswa yang datang itu dengan sukarela menceritakan permasalahannya gitu, tanpa ada paksaan dari saya ataupun dari guru yang lainnya gitu Sel. Jadi Sela jangan takut, Bu April akan memberitahukan ke teman-temannya Sela, Sela ini loh ternyata motivasi belajarnya enggak seperti itu ya Sela ya. Terus yang selanjutnya dalam konseling ini nanti kita akan melakukan pembahasan terkait permasalahan Sela gitu ya. Sela nanti juga perlu menceritakan secara sukarela sampai dengan kita menemukan solusi secara bersama yang akan dijalankan Sela gitu Sela. Nah, dari yang Bu April jelaskan tadi, Sela kira-kira siap enggak untuk konseling dengan Ibu terkait permasalahan Sela ini? Siap. Siap, baik. Baik Sela, karena sudah mengisi lembar komitmen layanan gitu ya. Jadi ini yang perlu kita bahas berikutnya. Karena Sela sudah siap, maka kita beralih ke tahap berikutnya. Bu April memberikan kesempatan Sela untuk menceritakan terlebih dahulu masalah yang sedang Sela alami saat ini itu seperti apa Sela? Begini, saya ada keinginan untuk belajar, tetapi saya tidak bisa melakukannya dengan kondisi saya yang seperti ini. Baik, kalau boleh Bu April tahu, Sela mengalami kondisi yang seperti ini, malas untuk memulai belajar. Ya, itu terjadi ketika di rumah saja atau ketika di sekolah juga seperti itu, Sel? Di sekolah dan di rumah saya merasakan hal yang sama, Bu. Artinya Sela merasakan hal yang sama untuk memulai belajar, gitu ya. Baik ketika di rumah maupun di sekolah merasakan hal yang sama, begitu Sel ya. Kalau boleh Bu April tahu ini Sel, ketika kamu malas memulai belajar ya, apa sih yang kamu lakukan saat itu Sel? Saya biasanya memilih untuk bermain HP, Bu. Kadang saya bermain HP sampai larut malam. Saya juga jarang sekali mendengarkan guru saat menjelaskan guru di sekolah. Baik, tampaknya Sela ini tidak bisa jauh-jauh dari HP ya Sel ya. Mungkin ya Sel ya, Sela ini mengalami
malas untuk memulai belajar itu dikarenakan Sela lebih banyak menghabiskan waktu untuk main HP. Ya, Bu, saya seperti itu. Iya, baik. Sekarang Bu April tanya ke Sela, apa sih Sel yang kamu harapkan sekarang dengan kondisi motivasi belajarmu itu kurang? Apa yang kamu harapkan Sel? Ya, saya ingin berubah, Bu, tidak sering bermain HP sampai motivasi belajar saya bisa terwujud. Bagus. Itu senang melihat kamu ada keinginan untuk merubah perilaku gitu ya Sel ya. Berarti Sela ini bisa dijadikan penguatan untuk kamu bahwa kamu memang benar-benar ingin berubah begitu Sel. Ya, Bu, saya ingin berubah. Oke, kenapa kok kamu tiba-tiba ada pikiran untuk ingin berubah Sel? Saya khawatir, Bu, nilai saya menurun terus-menerus, Bu. Oh ya, saya paham kekhawatirannya Sela ya, saya paham sekali dengan nilai kamu yang takut untuk turun gitu. Nah, terus begini Sel, apa sih langkah yang akan kamu lakukan untuk mendukung keinginan Sela untuk berubah itu supaya tercapai? Apa yang akan kamu lakukan Sel? Saya ingin berubah, tidak bermain HP terlalu sering dan tidak bermain HP sampai larut malam, sampai motivasi belajar saya bisa tidak menurun. Nah, bagus. Berarti kamu sudah punya solusi sebenarnya untuk diri kamu sendiri gitu ya. Tinggal kamu menjalankannya seperti apa gitu ya, Sel. Nah, dari sini berarti perlu Bu April berikan kontrak gitu, Sel. Kan kamu tadi punya rencana, saya perlu melakukan ini Bu, supaya saya bisa mengurangi main HP tadi gitu ya. Main HP dan supaya motivasi belajarmu itu meningkat gitu. Maka Bu April perlu memberikan ini Sel, kontrak. Kontrak apa ini Bu? Nah, gimana Sel kalau misalnya Bu April memberikan kontrak dan kamu harus menuliskan apa sih yang akan kamu lakukan untuk mengurangi waktu untuk bermain HP supaya motivasi belajarmu semakin baik, maka perlu dituliskan di sini begitu. Kenapa harus ditulis, Bu? Iya, kan harus ditulis karena dalam format kontrak ini kan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk kamu, dijadikan sebagai pengingat juga gitu ya, supaya ketika kamu misal dalam kondisi gini, pas saya mau belajar ternyata ada tiba-tiba kamu ingat sama pedomanmu ini, oh ya saya tadi sudah janjian ya sama Bu April kok saya mau berubah gitu. Jadi saya harus benar-benar, jadi dengan bantuan format kontrak ini kamu bisa fokus, kamu bisa sungguh-sungguh untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Kira-kira saya bersedia nggak menuliskan kontrakmu di sini? Iya, bersedia. Baik, kalau bersedia silakan Sela isikan dulu di sini apa saja sih yang akan Sela lakukan untuk mengurangi HP supaya motivasi belajarmu juga semakin baik gitu ya. Silakan dituliskan di sini. Itu sudah. Oke, baik Sela. Sekarang kalau sudah, coba kamu bacakan dari sini sampai sini. Bacakan Bu April. Saya atas nama Sela Najeng Wulandari pada Sambil tanggal sambil ditanamkan ke benak kamu supaya kamu juga benar-benar ingat apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu sendiri. Saya atas nama Sela Najeng Wulandari pada tanggal 1 September 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Tidak bermain HP saat ada keinginan untuk belajar. 2. Setelah info penting, saya akan menutup HP dan memulai belajar. 3. Tidur malam paling lambat jam 10. 4. Fokus memperhatikan guru daripada bermain HP. 5. Lebih banyak berkumpul dengan keluarga daripada bermain HP. Baik Sela, kamu sudah menuliskan begitu ya dari apa yang kamu lakukan itu. Sekarang kertas ini Sela yang bawa gitu ya. Sela yang bawa, Sela yang benar-benar harus menanamkan ini ke dalam diri Sela bahwa kamu akan berubah dengan melakukan hal-hal ini begitu Sela. Mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang kamu lakukan gitu Sela. Sela bisa paham ya sampai di sini ya.
Dan gini Sel, ini nanti dari kontrak yang kamu buat itu Bu April menerapkan yang namanya hadiah dan hukuman. Gimana Bu maksudnya? Hadiah dan hukuman itu gini Sel, sebelum saya menjelaskan hadiah dan hukuman, boleh Bu April tahu kesukaannya Sela itu apa? Boleh kesukaan, boleh juga hobi. Coba ceritakan Bu April, apa sih kesukaan? Biasanya saat libur sekolah setiap minggu saya beli mie setan Bu. Oh gitu, berarti libur sekolah itu Sabtu Minggu kan? Iya. Kamu beli mie setan setiap Sabtu Minggu itu? Oh iya. Baik, berarti mie setan ini Bu April jadikan sebagai hadiah buat kamu, gitu ya. Jadi ketika kamu nanti berhasil menjalankan apa yang akan kamu lakukan, maka kamu boleh makan mie setan sepuasnya, gitu. Tapi ketika kamu gagal, maka Sela memberikan hukuman terhadap diri sendiri, yaitu tidak makan mie setan selama 1 bulan. Begitu Sel. Kira-kira setuju begitu? Setuju Bu. Dengan kontrak yang sudah kamu buat ini, berarti Sela setuju untuk menjalankan ini semua ya Sel ya? Setuju. Kalau memang setuju Sel, kira-kira Sela kapan siap untuk mulai menjalankan ini? Apa yang akan kamu lakukan atau kapan? Ya secepatnya Bu, mulai besok saya akan melakukan. Bagus, berarti Sela punya keinginan benar untuk mau berubah ya Sela. Oke, Bu April pegang, Bu April yakin Sela bisa melakukan ini semua, bisa melakukan apa yang Sela ingin lakukan dengan baik dan bisa segera teratasi masalahnya Sela terkait dengan malas untuk mulai belajar tadi ya Sela. Dari sini Bu April ingin dalam kegiatan konseling ini Sela itu menyimpulkan dari awal tadi Sel, apa yang telah kita bahas dari awal kamu menceritakan sampai kamu akhirnya bisa menemukan solusimu sendiri. Coba diceritakan ke Bu April. Karena Bu April pengen tahu Sela itu paham apa enggak sih sebenarnya dengan kegiatan konseling yang kita lakukan. Silakan Sel. Begini Bu, dari kegiatan konseling ini saya menyimpulkan bahwa saya tidak termotivasi untuk belajar karena sering bermain HP sampai larut malam. Dan saya sudah menandatangani kontrak, sudah membuat kontrak catatan untuk sebagai pedoman agar saya tidak lupa dengan apa yang saya akan lakukan nanti. Iya, baik. Berarti Sela sudah paham ya Sela, semuanya dari apa yang kita bahas dari awal sampai Sela akan menjalankan ini, begitu Sel. Nah, Sel, ini kan Bu April perlu memantau. Ya, dalam artian saya butuh laporan dari kamu. Apakah yang kamu lakukan ini sudah benar-benar atau sudah sungguh-sungguh dilakukan atau belum gitu. Nah, kira-kira Sela bisa melaporkan ke Bu April kapan? Minggu depan saya akan datang ke Bu April untuk tindak lanjut kegiatan saya. Baik, kalau misal minggu depan, sekarang kan hari Kamis, berarti sekitar hari Rabu depan ya, Sela melaporkan ke Bu April apakah sudah berhasil atau belum yang Sela jalani dengan beberapa ini yang kamu lakukan. Kalau bisa berhasil, maka bisa kamu laporkan ke Bu April minggu depan, gitu ya Sel. Bisa ya Sel minggu depan? Bisa Bu. Sel, sekarang baru tanya, bagaimana sih kesan-kesan Sela setelah mengikuti konseling dengan Bu April ya, mulai dari awal tadi menceritakan sampai akhirnya Sela sekarang sudah menemukan solusi yaitu kontrak perilaku yang akan dijalankan oleh Sela. Bagaimana perasaan Sela setelah mengikuti kegiatan konseling? Saya senang Bu bisa konseling dengan Bu April karena saya bisa mengetahui dan bisa menyelesaikan masalah saya. Oh gitu ya Sel. Baik, terima kasih Sela. Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan konseling hari ini. Silahkan Sela kembali ke kelas. Jangan mampir-mampir ke kantin dan sebagainya ya Sel ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.